Excel di sini Excel berencana membagikan dividen tunai itu sebesar 552,7 miliar atau Rp51. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai saham-saham yang membagikan dividen pada bulan Mei. Jadi begitu pasar buka, kita harus mengincar saham-sahamnya. Nah, bagi dividen hunter ini cocok sekali untuk mengetahui saham apa saja sih yang membagikan dividen pada bulan Mei. Nah, kita langsung bahas saja, tidak berlama-lama. Namun sebelum kita membahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Nah, untuk gabung, linknya ada di deskripsi. Nah, kita akan bahas nih, mulai dari saham yang pertama, yaitu di sini ada Bank BTPS. Nah, BTPS ini akan membagikan dividen ini sebesar 475,6 miliar kepada pemegang saham. Nah, dividen ini setara dengan Rp61,75 per lembar saham. Nah, kumdetnya ini pada tanggal 9 Mei ya. Jadi, jika teman-teman ingin mendapatkan dividen dari BTPS, ini silakan teman-teman catat untuk masa perdagangan di tanggal 9 Mei ini adalah kumdetnya. Jadi teman-teman harus beli atau memiliki saham BTPS. Nah, jika dihitung dengan harga April lalu di tanggal 28 April ini dividen yieldnya itu setara atau sebesar dengan 1,79. Nah, ini untuk BTPS. Nah, kita akan bahas nih untuk secara teknikal dari BTPS bagaimana. Nah, penutupan terakhir ini kan di tanggal 28 ini nutup 2,7% naik ya. Ini 2 hari mengalami kenaikan karena memang ini berburu dividen ya. Para investor ini berburu dividen, dan ini teman-teman bisa lihat nih. Hari sebelumnya naik 4,3% dan hari selanjutnya 2,7%. Jadi ini sekitar 8% ini atau 7-8% ya. Ini sudah naik. Jadi teman-teman kalau memang ingin berburu ya ini boleh-boleh saja, tapi tetap waspada adanya dividen trap ya, karena memang biasanya dari tanggal kumdet ini adanya dividen trap. Namun secara teknikal kita bahas di sini untuk BTPS itu untuk supportnya ini ada di 3360, itu ada di area fraktal atas ya. Fraktal atas ini sebagai area support untuk BTPS, dan untuk TP-nya ada di 3650. Ini untuk target price pertama. Jadi kalau teman-teman hanya mengincar untuk dividennya saja ya ini silakan saja, tapi tetap hati-hati karena memang adanya dividen trap ya. Ini kan secara volume juga dia menguat nih di perdagangan terakhir 2 hari terakhir ini di atas rata-rata. Stokastik dan RSI menunjukkan penguatan ini di area 70. Ini cukup menarik sebenarnya secara teknikal, tapi lagi-lagi karena adanya dividen trap biasanya. Namun kalau teman-teman memang suka dengan saham BTPS untuk investasi beberapa pekan ke depan ya, atau beberapa minggu ke depan, kalau memang suka ya silakan saja, dan ini cocok bagi teman-teman untuk investasi juga. Nah, ini untuk saham BTPS jadi sebesar 61,75. Nah, untuk saham kedua ada Dharma. Nah, ini untuk Dharma juga di sini membagikan dividen sebesar 120 miliar atau sekitar 40%. Nah, ini lebih tinggi lagi nih dari laba bersih tahun 2021. Nah, setiap pemegang saham itu akan diberikan 14,97 untuk per lembar sahamnya. Kumdetnya di sini jatuh pada tanggal 9 Mei berdasarkan harga saham terakhir ini 2,43 untuk yieldnya. Nah, ini untuk Dharma. Nah, kita akan bahas nih secara teknikal gimana. Untuk Dharma penutupan terakhir itu minus 0,8%. Tutupannya itu ada di 615. Nah, biasanya untuk Dharma ini juga sama seperti biasa. Kalau memang teman-teman suka untuk dividen atau dividen hunter, ini boleh dicermati ya untuk Dharma juga. Secara teknikal ini Dharma, secara teknikal Dharma ini
dekat dengan area support. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya ada di S1 di sini, yaitu ada di area 600 ya. Level psikologis 600 ini sebagai area support untuk saham Dharma. Nah, untuk Dharma ini dia menguji area trendline atas di sini, teman-teman bisa lihat, namun dia gagal untuk breakout. Nah, ini beberapa hari terakhir di sini dia cenderung gagal breakout dan menyentuh saja nih, menyentuh garis trendline di atas, namun dia gagal. Dan ini untuk area TP-nya ada di 675. Nah, secara teknikal ini memang masih cenderung turun ya sebenarnya, apalagi kalau memang esok hari teman-teman ingin dapat dividen ya silakan saja untuk membeli sahamnya di tanggal 9 bagi yang belum punya. Kalau bagi yang sudah punya ya boleh di hold saja. Nah, secara volume di bawah rata-rata ya, secara inflow di bawah sini juga volume ini beberapa hari terakhir masih di bawah rata-rata. Dan untuk teknikal dari stokastik RSI di sini cenderung jenuh jual. Jadi ini sebenarnya menarik, tapi karena memang sudah naik tinggi juga nih, bahkan dari tanggal sebelumnya ya, dari tanggal 14 April di sini ini sudah mengincar nih beberapa investor ya. Namun ini sudah terlalu tinggi juga sebenarnya, tapi ini masih jenuh jual. Ini cukup menarik untuk teknikalnya. Tapi kita lihat nih apakah memang dia bisa breakout atau tidak dari area trendline ini. Kalau dia breakout ini cukup menarik sebenarnya. Nah, TP-nya di 675. Ini untuk Dharma. Silakan teman-teman catat ya untuk support resistennya. Nah, untuk saham berikutnya itu ada IFSH. Ini berencana melakukan pembagian dividen sebesar 23,93 per saham. Ini tanggal cum date-nya ini tanggal 9 Mei juga. Jadi teman-teman juga sama nih ya. Ini 3 saham ini tanggal 9 Mei dan membagikan dividen ini, dividen yield-nya sebesar 2,18%. Nah, untuk secara teknikal bagaimana? Kita bahas di sini. Secara teknikal ini di sini kita lihat untuk perdagangan terakhir kan naik ya, IFSH ini naik sebesar 7,3%. Dan untuk teknikal dia menguji area trendline atas. Nah, trend atas ini kan secara jangka pendek memang dia kan menurun ke bawah, tapi ini bisa dilihat di sini dia menguji adanya trendline atasnya namun gagal breakout. Nah, perdagangan terakhir seperti ini adanya shadow atasnya, ini menandakan adanya perlawanan untuk penjualan. Jadi tetap teman-teman hati-hati. Untuk supportnya ada di angka area level 1000 di area sini sebagai area support untuk IFSH. Dan untuk TP-nya atau target price-nya itu ada di 1200 untuk target price pertama. TP kedua ada di 1300. Tapi biasanya kalau memang ingin mendapatkan dividen, teman-teman tetap waspada karena memang biasanya hari esoknya ada namanya dividen trap, yaitu biasanya penurunan. Nah, apakah memang selalu menurun? Tentunya biasanya ada, tapi menurunnya signifikan atau tidak ya tergantung besaran dari dividennya juga biasanya. Nah, untuk area supportnya di area 1000. Volume di atas rata-rata, bahkan 2 kali lipat, nih hampir 3 kali lipatnya di sini. Dan untuk stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan ke atas, ini boleh dicermati juga nih untuk perdagangan esok hari. Atau memang kalau ingin trading cepat saja ya boleh saja untuk trading cepat. Nah, ini untuk saham IFSH. Berikutnya ada saham Saratoga. SRTG di sini membagikan dividen sebesar 814 miliar dari laba tahun 2021. Nah, cum date-nya ini teman-teman bisa catat itu tanggal 9 Mei juga. Ini tanggal 9 Mei dan mendapatkan dividen itu 60 lembar ya, 60 perak di sini, yaitu teman-teman bisa mendapatkan per lembarnya 60. Nah, sedangkan untuk dividen pada masa 13 Mei ini dari perdagangan terakhir yield-nya itu 1,65%. Jadi untuk SRTG ini bagi teman-teman yang memang suka dengan dividen untuk SRTG juga ini boleh dicermati, atau bagi teman-teman yang memang sudah punya ini boleh di hold saja. Ingat untuk tanggalnya itu 9 Mei. Nah, untuk SRTG bagaimana? Kita lihat di sini. Dari sisi teknikal ini SRTG ini sebenarnya pergerakannya masih cukup menarik. Dia masih ada di leading uptrend-nya ya. Untuk jangka pendeknya ini masih di area sideways. Tapi untuk secara jangka menengahnya ini masih ada
kenaikan ya, cukup menarik karena memang didukung oleh beberapa saham dari Saratoga sendiri yang memang cukup menguat ya, seperti dari sektor komoditas juga, dari beberapa saham lainnya juga masih menguat. Nah, ini berimbas juga kepada saham Saratoga. Nah, untuk perdagangan terakhir itu minus sebesar 0,8%, tutupannya di 3.640 di area sini. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya ada di 3.510, ini sebagai area support. Dan untuk TP ke terdekat yaitu di 3.720. Nah, biasanya kalau teman-teman suka untuk untuk dividend hunter, ini boleh saja nih. Dan untuk TP berikutnya ada di 3920. Nah, jadi perhatikan untuk tanggal perdagangannya, untuk kumdate-nya juga ya. Secara volume di bawah rata-rata perdagangan terakhir, dan stokastik RSI ini masih cenderung menguat, melanjutkan kenaikannya ke atas. Ini untuk Saratoga. Silakan dicermati area support dan area resistennya. Kalau memang esok hari teman-teman mau berburu dividen ya silakan saja, tapi ingat area supportnya 3510 ini sebagai area untuk supportnya. Kalau memang dia turun ya harap waspada, tetap sesuaikan dengan trading plan ya, jangan memaksakan berburu untuk dividen tapi penurunannya lebih dari penerimaan dividennya. Nah, ini untuk Saratoga. Berikutnya ada saham Avia. Nah, Avia di sini membagikan 8 perak ya, 8 rupiah per saham dengan tanggal kumdate-nya itu tanggal 10 di bulan Mei ini, dan Avia di sini membagikan dividend yield sebesar 0,98%. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya, untuk Avia ini kan memang saham yang memang baru listing baru, ini sudah membagikan dividen. Ini cukup menarik juga secara perusahaan ya, dilihat dari secara fundamental juga. Nah, untuk total saham yang dibagikan sebesar 20,55 per saham, tetapi sebagian atau 12,55 per saham sudah dibagikan pada tahun 2021 lalu sebagai dividen interim. Nah, ini teman-teman boleh perhatikan juga nih. Yang penting di sini kalau memang suka untuk saham-saham untuk jangka panjang ini ya boleh saja, tapi untuk trading cepat ya silakan saja, ini boleh saja. Nah, untuk Avia bagaimana? Kita lihat secara teknikal di sini. Avia perdagangan terakhir ini naik sebesar 3,8%. Tutupan closingannya ada di area 820. Ini masih melanjutkan kenaikan secara uptrend channelnya, ini masih cukup menarik ya. Di area sini teman-teman bisa lihat. Dan untuk area target price-nya ada di mana? Target price-nya ada di area 845. Ini sebagai area TP pertama. Nah, teman-teman bisa lihat nih, secara teknikal dia masih berusaha menembus untuk garis trendline naik ke atas, dan ini cukup menarik karena memang ini sebagai area support di 775. Di area sini ketika mengenai support di area 775 atau garis trendline di sini, dia terus menguat dan berusaha melanjutkan kenaikan. Nah, ini juga sama halnya ketika nanti ada pembagian dividen, ini pasti akan melanjutkan penguatan, ini ada saja. Dan untuk volume di atas rata-rata sedikit, tapi ya ini setara rata-rata lah di area sini. Dan untuk stokastik RSI di sini masih dekat dengan area jenuh jual. Jadi teman-teman boleh lihat di sini ada tanda pembalikan arah juga dari RSI stokastiknya. Wajar kalau memang esok hari bisa mengalami kenaikan, boleh saja. Kalau teman-teman mau trading cepat, ini boleh diperhatikan juga nih untuk Avia salah satunya. Kalau mau trading cepat atau memang mau dapetin dividen ya boleh saja untuk disimpan ya dalam jangka waktu beberapa pekan atau bulan juga nih, karena memang biasanya ada dividen trap sekali lagi. Nah, ini untuk saham Avia. Berikutnya ada saham Excel. Di sini Excel berencana membagikan dividen tunai itu sebesar 552,7 miliar atau Rp51 per lembar sahamnya. Kumdate-nya tanggal 10, bisa dicatat teman-teman. Dan untuk dividen yield di sini Excel ini sebesar 1,6% di area sini. Dan secara teknikal gimana untuk Excel sendiri kita akan bahas ya. Excel di sini ya, Excel ini mengalami
naik sebesar 0,3% tutupan terakhir. Nah, ini masih di area support sebenarnya. Secara jangka pendek dia masih dalam uptrend channel. Ini cukup menarik sebenarnya dari pergerakan Excel sendiri ya, karena memang dia masih terus melanjutkan penguatan. Ini untuk Excel juga masih menarik atau layak dicermati juga. Secara stokastik RSI ini sudah golden, bukan golden ya, di sini sudah jenuh jual. Jadi ini adanya pembalikan arah ini memungkinkan juga ya untuk support di area 3130, area TP-nya di 3380 ini sebagai area target price. Nah, jika teman-teman ingin dapatkan dividen, silakan catat tadi untuk tanggal cum date-nya. Jadi boleh nih beli di area dekat area sini juga ya, kalau memang esok hari ingin berburu dividen, atau setelah pada saat cum date teman-teman boleh jualan ya, boleh saja nantinya kalau memang hanya untuk trading cepat saja. Ini untuk saham Excel. Berikutnya itu ada saham Mitel. Di sini juga Mitel membagikan dividen dari laba bersih tahun lalu. Pemegang saham ini menerima Rp11,57 per lembar sahamnya. Cum date-nya itu di tanggal 10 Mei juga nih, sama ya. Dari Excel juga tanggal 10, untuk Mitel juga tanggal 10. Nah, kita bahas untuk teknikalnya gimana sih Mitel sendiri. Ya. Mitel di sini bergerak naik sebesar 2% ya, 2% di sini, closingannya di 765. Nah, ini dekat dengan area support atau mantul di area support di area 750. Nah, secara teknikal Mitel ini pergerakannya masih dalam area sideways ya. Di teritorinya mana? Di teritori area 800, di 801 sampai di area 750. Nah, bahkan teman-teman bisa dilihat di sini ini masih cenderung menguat sebenarnya kalau memang dia sudah tembus di area 805. Tapi kalau memang belum tembus, ini terjadi pelemahan kembali nih kalau memang dia gagal untuk melanjutkan pelemahan. Nah, ini adanya pattern yang cukup menarik sebenarnya, ini berada area konsolidasi dan ini masih terus melanjutkan penguatan. Kalau memang esok hari teman-teman ingin mendapatkan dividen dari Mitel ini, boleh saja. Support di 750, area TP di 805. Secara stokastik RSI ini ada namanya pembalikan arah dan ini boleh dicermati juga untuk melanjutkan kenaikan. Nah, ini untuk saham Mitel. Berikutnya itu ada saham MCOL. MCOL di sini membagikan dividen 1,6 triliun atau setara dengan 13,7 juta US dollar. Nah, kepada pemegang saham ini jumlah dividennya 460. Ini cukup menarik ya, ini cukup besar juga. Jadi teman-teman boleh cermati. Nah, cum date-nya itu di tanggal 12 Mei juga di sini. Jadi teman-teman perhatikan untuk saham MCOL ini 12 Mei untuk pembagian dividen. Cum date-nya ya. Yang saya maksud cum date-nya tanggal 12 Mei 2022. Nah, untuk teknikalnya bagaimana di sini kita bahas. MCOL ini melanjutkan penguatan ya, bahkan ini masih dalam area uptrend channel-nya juga ini. Bahkan dia menembus di sini, jadi MCOL ini boleh dicermati sebenarnya. Ini bahkan dari tanggal sini sudah breakout, kemudian lanjut penguatan, adanya akumulasi bisa dilihat di sini. Volume tinggi, transaksinya tinggi, kemudian ini juga volumenya tinggi. Kemudian di sini ada volume tinggi juga di atas rata-rata, bahkan masih terus melanjutkan penguatan. Nah, ini perdagangan terakhir naik sebesar 11,2%, tutupannya ada di 6.950. Nah, untuk teknikalnya bagaimana? Teknikalnya supportnya ada di area 6.000, itu ambil dari garis trendline yang ada di area sini, dan support berikutnya ada di area 5.825. Jika teman-teman ingin mendapatkan dividen, ya silakan saja melakukan pembelian pada tanggal cum date. Volume transaksi ini melemah di atas di bawah rata-rata, dan ini adanya divergen ya. Ini sinyalnya di sini. Teman-teman boleh cermati ini ketika naik sinyalnya, kemudian secara volume dia turun. Jadi harap waspada juga adanya pelemahan untuk saham MCOL ini. Nah, untuk saham berikutnya, teman-teman, kita akan bahas dari saham Akra. Akra ini membagikan dividen sebesar 572,4 miliar, setara dengan 29
per saham dalam RUPS itu digelar Kamis tanggal 28 April lalu. Nah, Akra ini sebelumnya membagikan dividen 12 lembar pada saham lembar per saham pada tanggal 19 Agustus 2021. Dengan begitu terdapat sisa dividennya itu 17 per saham yang akan dibayar tanggal 24 Mei 2022. Nah, kumdetnya itu tanggal 17 Mei. Jika dihitung dengan penutupan harga Akra pada tanggal 28 April di 1070, ya dividen yieldnya itu sebesar 5,9%. Nah, ini boleh diperhatikan untuk tanggal-tanggal kumdetnya, teman-teman, yaitu tanggal 17. Nah, kita akan bahas untuk teknikalnya bagaimana. Ya, untuk teknikal dari saham Akra sendiri hari perdagangan terakhir di sini naik sebesar 7,5% dan untuk tutupan closingannya ini ada di 1070. Nah, bagaimana pergerakan secara teknikal Akra ini keluar dari garis fraktal atasnya? Ini cukup menarik karena memang pergerakan dia terus melanjutkan penguatan selama beberapa pekan ini masih terus pergerakannya masih bagus ya secara teknikal, dan untuk supportnya ada di area 945. Jadi teman-teman boleh cermati kalau memang ingin mendapatkan saham Akra ini, teman-teman boleh lakukan pembelian sebelum tanggal kumdet atau memang pas tanggal kumdet. Tapi teman-teman harap waspada juga karena adanya dividen trap yang biasanya terjadi. Nah, ini ada akumulasi juga cukup menarik di area sini dari saham Akra. Kemudian ada akumulasi juga di area sini. Ini sangat rapih pergerakannya secara teknikal. Ini masih boleh dicermati juga. Kalau teman-teman suka untuk dividen, ini untuk mendapatkan dividen ya boleh saja. Tapi kalau memang untuk swing trading ya ini masih cukup menarik sebenarnya secara teknikal juga ya. Stokastik dan RSI ini masih naik ke atas. Adanya golden cross di perdagangan terakhir ini menunjukkan minat yang tinggi dari para investor untuk melakukan pembelian pada saham Akra. Nah, ini untuk saham Akra. Berikutnya kita akan bahas untuk saham terakhir, itu ada BSSR. Di sini adalah pembagian dividen finalnya itu sebesar 75 juta ya, 75 juta US dollar di sini. Nah, sekitar 1,7 triliun. Dengan begitu setiap pemegang saham ini akan mendapatkan dividen sebesar 411,04 per saham. Nah, jika dibandingkan dengan harga terakhir di perdagangan pada bulan April, ini untuk dividen yieldnya sebesar 8,18%. Nah, kumdetnya ada tanggal 19 Mei 2022. Jadi boleh dicermati ya untuk perdagangan BSSR tanggal 19 Mei ini adalah tanggal kumdet. Nah, ini untuk saham ke-10. Bagaimana untuk teknikalnya kita akan bahas. BSSR ini naik sebesar 11,2% perdagangan terakhir. Tutupan closingannya ada di 5.025. Nah, ini BSSR ini breakout cakep sekali dari fraktal atas. Ketika fraktal atas ini ditembus dan breakout, ini peluang untuk melanjutkan kenaikan ini terbuka lebar, apalagi volume transaksi ini cukup tinggi juga di atas rata-rata. Ini masih cukup menarik pergerakannya. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di area, kita ambil area pendeknya, support pendeknya itu di 4.300 di area sini. Ambilnya dari mana? Ambilnya dari area garis trendline yang ada di area sini, garis oranye ini. Nah, untuk support berikutnya ada di 4.080. Jika teman-teman ingin mendapatkan dividen, silakan saja untuk BSSR ini boleh dicermati juga. Nah, ini BSSR mencapai level all time high. Ini cukup menarik ya, karena ini secara psikologis mencapai level all time high. Ini masih peluangnya terbuka lebar untuk melanjutkan kenaikan, ini masih bisa. Nah, ini secara teknikal dan volume transaksi di atas rata-rata. Stokastik RSI ini masih melanjutkan kenaikan ya. Ini area stokastiknya sudah 100. RSI-nya di sini 79. Nah, ini cukup menarik nih, masih peluangnya terbuka lebar untuk melanjutkan kenaikan. Nah, inilah dividen untuk di bulan Mei ya, atau saham pembagi dividen untuk bulan Mei. Jadi teman-teman boleh perhatikan untuk beberapa emiten yang memang membagikan dividen pada tanggal
atau pada bulan Mei. Nah, ini catat untuk area tanggal-tanggalnya untuk kumdetnya ada BTPS, Dharma sampai dengan BSSR ini sudah tercatat untuk tanggal kumdetnya di area sini. Jika teman-teman ingin mendapatkan dividen, boleh untuk dicermati pada perdagangan berikut.